Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, jemaah salat subuh di Masjid Zaid, di Masjid Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, karena berdekatan sekali. Nah, dekat secara fisik, dekat secara ruh. Alhamdulillah, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kembali kita sama-sama mengaji atau mengulang-ulang kaji. Karena pasal jalan, karena dilalui, lancar kaji, karena diulangi. Apalagi banyak pula yang lupa. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan ini. Mudah-mudahan tak ada satupun langkah kita kecuali meningkatkan derajat, menghapuskan dosa. Tak ada pula kata kita kecuali menambah ilmu dan iman hendaknya. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang sentiasa diberikannya. Mudah-mudahan sentiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Semoga salawat dan salam senantiasa menghiasi majelis kita untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Orang yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Karena setiap namanya disebut pasti mereka berselawat kepadanya. Dan siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali langsung. Alhamdulillah kita sore pagi ini mengaji tentang akidahnya as-salaf dan ahli hadis. Mudah-mudahan sering menyebut nama Nabi dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita mengaji dengan Imam Abu Utsman As-Sabuni 49 rahimahullahu taala. Kita sampai kemarin masih dalam pembahasan i'tiqaduhum binuzulir Rabbi subhanahu wa ta'ala, yaitu keyakinan mereka, yaitu as-salaf
dan ashabul hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Turun dan datangnya Allah. Apakah turun zatnya atau turun rahmatnya? Ahlul hadis, as-salaf, seperti dalam kajian kita malam yang lalu, bahwa yang disebut dengan ahlus sunnah itu, as-salaf itu adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum. Karena generasi mereka tidak terpecah. Hanya satu saja. Ahlu as-sunnah. Kalau satu itu nak ditanya nanti siapa ahlu sunnah? Sahabat. Zaman sekarang yang ikut mereka secara teori dan secara aplikasi. Bukan teori ikut salaf, tetapi aplikasinya ikut khalaf. As-salaf itu bila mendengar berkata Allah dan Rasul langsung sami'na wa ta'na. Tidak pikir dulu. Kalau khalaf tidak, pikir-pikir dulu. Kan beda yang pikir-pikir dulu. Lambat kerjanya itu. Kalau pikir-pikir dulu lambat ngakunya. Tapi kalau yang sami'na wa ta'na, siap laksanakan, itu tidak ada pikir-pikir lagi itu. Soal sesuai tak sesuai nanti di belakang. Sebab Allah perintahkan, Nabi titahkan, tidak mungkin salah. Nah, yang penting paham apa enggak? Dah paham? Dah. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah Al-Quran dan Hadis dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan, ibarat air suci mensucikan. Jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Kalau air nih, kalau saya nak wudhu, tidak perlu saya tanya lagi. Air apa ini? Tidak perlu, karena sudah suci mensucikan. Tapi kalau sudah air ini, saya nak nanya gitu. Nah, makanya Al-Quran Hadis jelas menjelaskan. Jelasnya. Tapi kalau perkataan manusia atau ulama, tanya dulu, ini suci mensucikan atau tidak. Yang terbalik. Ini kadang-kadang kita mengatakan perkataan Nabi tidak jelas, perkataan yang lain jelas. Allah yang katakan, Nabi yang katakan, perkataan mereka jelas. Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Perkataan Nabi, taraktukum 'alal bayda. Orang tu bilang tak jelas. Jadi terbalik. Ini orang banyak nama bolak-balik fakta. Ya, bolak-balik fakta. Nah, jadi kalau langsung ke Quran hadis sesat kita. Tapi kalau belok-belok dulu tidak sesat. Ada pula jalan lurus sesat. Di jalan belok-belok tidak sesat. Masuk tuh. Logis logikanya tuh. Jalan lurus tersesat. Jalan belok-belok. Saya ulang kembali. Ya, tidak sedikit. Ulama juga mengatakan, bukanlah ulama. Kalau ambil Quran dan hadis, kan lurus jalannya tuh. Nanti tersesat. Tapi kalau ambil perkataan ulama dulu, belok-belok jalannya, tidak akan tersesat. Ini bertentangan langsung dengan perkataan Nabi, perkataan Allah SWT, perkataan Allah dan perkataan Nabi SAW. Dan logikanya logis, jalan lurus jarang orang tersesat. Jalan belok-belok yang gampang tersesat. Enggak, sekarang berbalik itu. Kalau belok-belok, pakai logika ini, logika itu pasti selamat. Tapi kalau ikut Al-Quran dan Hadis, nanti tersesat. Leosa, bahasa Ocunya, leosa, ada mana osa pula kayak gitu kaum muslimin muslim. Tapi subhanallah, ya tidak logis pun dianggap logika yang cerdas. Ya, tidak logis dianggap logika yang cerdas seperti yang kita jelaskan dalam majlis sebelumnya. Baik, Syekh sampai perkataan Imam Ishaq bin Rahawi, hadis Ghazali. Ustaz, ada dikasih tanda kemarin? Nah, sampai perkataan Ishaq bin Rahuya ya. Iya. Alinea 41. Qara'tu itu ya, selesaikan wa qara'tu ala Abi Bakar al-Ismaili. Nah, baik kita masuk alinea setelahnya. Qala akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani.
sami'tu Abu Hamid Ibn Syarqi, kami mendengar Abu Hamid Ibn Syarqi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i juga, yaqul sami'tu Ahmad As-Sulami, saya mendengar Ahmad As-Sulami. Naam, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud Al-Khaffaf. Abu Dawud Al-Khaffaf juga salah seorang ulama besar mazhab Asy-Syafi'i, yaqulan, mereka berkata, sengaja saya mengatakan Syafi'i karena ya ada sebagian entah sengaja atau tidak atau tersalah, tapi imam juga Ibnu Subki mengatakan tidak ada ulama Syafi'i yang ikut mazhab kecuali mazhab akidah Asy'ari. Ini saya catat di sini, kalau mau saya tengokkan. Mau dibacakan? Dosa ya? Hah? Ya. Diulang-ulangnya perkataannya, dan itu yang diulang-ulang orang bahwa seluruh yang bermazhab Syafi'i mesti akidahnya Asy'ari. Tidak ada yang keluar kecuali yang kroco-kroco aja kayaknya. Makanya saya cari, alhamdulillah ketemu yang bukan kroco, komandan-komandannya, panglima mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang digelar dengan Asy-Syafi'iyus Tsani, Imam Syafi'i kedua. Ada yang digelar dengan Asy-Syafi'iyus Tsalis, yaitu Imam Syafi'i yang ketiga. Yang pertama siapa? Yang muassisnya, imamnya. Itu kroco tuh. Kroco enggak? Yang digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, Ibnu Khuzaimah, kroco. Makanya semoga Allah memaafkan. Ya, semoga Allah memaafkan. Akhirnya ini ibaratnya ambang melobio yang ditinggalkan oleh Ibnu Subki, akhirnya dilewati oleh orang yang suka atau tidak teliti dalam menukil perkataan ulama. Ya, ahlu taklid dapat senjata itu, masuknya langsung terbang ke girangan. Ini bahwa yang tidak ikut mazhab keyakinan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sudah ditinggalkan juga oleh beliau, dia tidak ikut itu berarti tidak imam mazhab. Apa namanya itu? Kan kita sebut berbohong kan enak juga, ulama besar kan, ya Ustaz ya. Terus bilang salah, marah pula para pengikutnya nanti kan, entang-entang menjalan-jalankan kamu hebat dari Ibnu Subki. Gimana? Sebutlah namanya sendirilah. Tutun buat namanya apa namanya? Tersilap ya, tersilap. Tapi disengaja kayaknya. Ya, silap yang disengaja. Hanya Allah yang memaafkan insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat, yaqulan sami'na Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kami mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Al-Hanzali yang dikenal oleh Ishaq bin Rahuya. Imam Ahmad bin Hanbal, tahu Imam Ahmad? Tahu? Enggak, kalau enggak tahu bilang saya bisa kenalkan. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu imam mazhab yang 4 yang digelar dengan Al-Imamul Mubajjal, Imam ahli sunnati bila niza, imamnya ahli sunnah tanpa ada khilaf. Ya. Beliau menyebut Ishaq bin Rahuya ini ma abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada satu ulama pun, padahal Khurasan itu dulu adalah gudangnya ulama. Sampai abad ke-5 itu tidak masuk ilmu kalam, tidak masuk situ. Semuanya ala sunnah. Tapi sekarang sudah dikuasai oleh Asy-Syiah, daerah Iran sekarang. Allahumma salli. Dulu sunnah semuanya. Bahkan di antara ulama hadis terbesar juga yang lahir di situ adalah Imam Abu Tahir As-Silafi 576. Beliau ini adalah termasuk yang hafiz terbesar Islam yang sangat terkenal. Cuma tidak sampai nama sini dah. As-Silafi, bukan As-Salafi. Ya, jangan salah paham pula, kawan saja. As-Silafi. Nah, jadi dengan kasra sin. Nah, dan berkata sebagian ulama, satu-satunya ulama hadis yang bergelar As-Silafi hanya dia sendiri. Dan beliau As-Silafi As-Salafi. Atau nambah? Enggak. Bukan kita yang nambah. Dia tulis dalam judul kitabnya oleh murid-muridnya Baqiyatus Salaf.
yaitu salaf yang masih tersisa. Jadi penerus generasi as-salaf. Nampaknya perlu diperpanjang masalahnya. Enggak, alhamdulillah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Ishaq bin Rahuya ini adalah orang paling faqih yang pernah datang dari Khurasan menuju Baghdad. Padahal Khurasan hari itu penuh dengan para ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar sampai dalam mazhab Syafi'i, nanti kalau tuan-tuan belajar mazhab, bahwa ada dua tariqah dalam mazhab pengikut mazhab Syafi'i, ada tariqah al-Khurasaniyin dan ada tariqah al-Misriyin. Jadi qaulul qadim Syafi'i ala tariqatil Khurasaniyin dan al-qaulul jadid ala tariqati al-Misriyin. Tuh, sodot itu pada saat diterangkan nampaknya apa maksudnya. Kita fokus ke sini dulu ya, supaya menarik juga belajar fikih nanti. Belajar mazhab kita. Mau belajar mazhab? Tuan-tuan anti mazhab nampaknya. Enggak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ini sekali saja saya katakan Ishaq bin Rahuya ini berkata Imam Ahmad supaya kita tahu nilai orang ini. Dia penulis banyak kitab, diantaranya adalah Al-Musnad, dan patut dicatat beliaulah yang termasuk paling berjasa kepada Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Beliaulah yang menjadi guru Imam Al-Bukhari yang mengusulkan seandainya ada di antara kalian wahai para murid yang mengkhususkan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab, maka itulah fawaqa'a dzalika fi qalbi, kata Imam Al-Bukhari, itulah yang masuk ke dalam hati saya, kemudian saya mulai berpikir untuk menulis kitab Al-Jami' As-Sahih. Man dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan sama dengan orang yang melakukan. Inilah Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali atau dikenal dengan Ishaq ibn Rahawayhi. Jadi kalau disebut Imam Al-Bukhari, dia mesti terikut dalam sebutannya. Dan mudah-mudahan mendapat catatan amal yang mengalir sampai hari kiamat. Amin. Kaum muslimin. Nah ini beliau. Yaqul qala liyal amir Abdullah ibn Tahir. Berkata kepadaku, amir, yaitu amir itu gubernur. Abdullah ibn Tahir. Abdullah ibn Tahir, ya Aba Ya'qub. Abdullah bin Tahir ini juga sebenarnya sudah sedekat dengan para ulama. Dia juga seorang yang faqih, orang yang berilmu. Ya Aba Ya'qub, wahai Abu Ya'qub, yakni Ishaq bin Rahuya, hadzal haditsul ladzi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kamu riwayatkan. Kan engkau riwayatkan ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya. Rabb kita, Allah tabaraka wa ta'ala, turun ke langit dunia. Ini langit pertama. Setiap malam. Setiap malam. Kaifa yanzil. Bagaimana pula turunnya? Berarti sudah ada yang menanya kan, bagaimana turunnya? Qala qultu, dia berkata, saya katakan kepada Al-Amir Abdullah bin Tahir, a'azzallahu al-amir. Ini adab jadi para ulama juga kepada para pemimpin juga biasanya mulai dengan doa yang baik. A'azzallahu al-amir. Kita juga seperti itu. Kalau kita bertemu dengan Pak Gubernur misalnya bilang semoga Bapak selalu diberikan Allah. Nah, baru boleh bicara. Yang langsung Bapak macam-macam. Ya. Itu tidak beradab kita. Jadi adab ini biasa. Makanya sejak di zaman Nabi dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Ya, kadang mereka mulai juga dengan salawat dulu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, juga dia bilang a'azzallahu al-amir. Semoga Allah semakin memuliakan, meninggikan Pak Gubernur. La yuqalu li amri rabbi kaifah.
Tidak boleh ditanyakan bagaimana perintah atau perkara Allah Subhanahu wa taala. Innama yanzilu bila kaif. Yang penting dia turun tanpa diketahui bagaimananya. Kenapa tidak diketahui? Hah? Kenapa tidak diketahui? Tidak ada berita tentang itu. Kan sudah, tentu cepat lupa. Ya. Kita mengenal Allah hanya dengan berita. Karena berita tentang itu enggak ada, maka kita enggak tahu. Nah, kalau sudah mulai menanyakan kaifanya, itu namanya sudah mulai meragukan. Dan dia mulai meragukan. Bagaimana pula? Sebab yang terbayang turun, nampak loteng. Iya kan nampak pohon kayu. Ya tak? Atau nampak pesawat turun. Ah, itu Tuhan datang. Kalau gitu terbayang, ya tidak akan percaya. Jelas? Semua orang yang menolak nuzul pasti terbayang makhluk. Kalau tidak percaya, coba dibedah itu. Dibedah otaknya, pasti nampak di situ. Yang terbayang olehnya adalah makhluk. Karena yang namanya, orang yang menolak berita ini pasti menganalogikan dulu. Pasti. Kan itu alasannya. Kalau dia turun, berarti aras kosong. Nanti akan ada pertanyaan itu. Sudah lama ditanyakan subuhat ini. Jadi bukan barang baru juga. Kalau dia turun berarti aras kosong. Di mana antum tahu aras kosong kalau dia turun? Enggak. Bahasa. Kalau turun berarti aras kosong. Bahasa ini dari mana dapatnya? Dari melihat raja turun dari singgah sana. Nah, raja ini makhluk atau khalik? Makhluk. Berarti sudah otomatis mengkiaskannya kepada makhluk. Jelas ya? Atau Hatib turun dari mimbar. Seperti Ibnu Battuta berdusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia katanya melihat Ibnu Battuta ya, berdusta atas nama Syekhul Islam Taimiyah dalam rihlahnya. Dia sebut, saya melihat Ibnu Taimiyah khutbah di Jami' Dimashq. Lalu dia mengatakan, inna rabbana yanzil ila sama'i dunya kama anzilu ana min hadzal mimbar. Allah turun ke langit pertama seperti turunnya saya dari mimbar ini. Sehingga digelarlah dia dengan mujassima gara-gara itu. Dan untung alhamdulillah ahli sejarah akan mencatat bahwa Ibnu Battuta itu masuk ke Damaskus itu di bulan Syawal. Dan Ibnu Taimiyah masih dalam penjara. Kira-kira tahanan politik dikasih mimbar. Kalau seperti ada tahanan ya dianggap pengacau keamanan, ya tahanan politik namanya itu, atau dianggap ya pengacau apa? Karena orang-orang sufi waktu itu memprovokasi pemerintah untuk menangkap Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang sufi liberal berkolaborasi untuk membatasi Syekhul Islam Taimiyah sehingga beliau ditangkap. Saya di penjara. Nah, di waktu Ibnu Battuta ada di Damaskus, Ibnu Taimiyah sedang dalam penjara. Nah, orang yang sedang dihukum, mungkin tidak bisa kira-kira khutbah di Istana Negara? Di Masjid Istiqlal? Hah? Mungkin tidak. Hebat itu pemerintahnya itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan beliau baru lepas di bulan Zulqa'dah. Mana yang dulu Zulqa'dah pada Syawal? Serius ini? Hah? Pasti itu? Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, bagaimana turunnya? Ketika orang dah mulai menolak, pasti membayangkan makhluk sebelum menolak ini. Bagaimana pula turunnya? Kalau turun berarti sama. Gitu ya? Masih sama. Nah, kalau sama kan namanya tasbih tuh. Namanya tasbih. Maka dikajau oleh Syekhul Islam Ishaq bin Rahawiyah, innama yanzil. Yang jelas dia bilang turun. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kaif, tanpa diketahui bagaimananya. Karena tidak ada berita tentang itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
di sini tidak ada penolakan terhadap hadis dengan alasan hadisnya tidak mutawatir. Ini juga ya karena ada manhaj yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah, walaupun sangat gigih mengatakan ahli sunnah yang asli itu, yaitu kalau hadis tidak mutawatir tak boleh masuk bab akidah. Ternyata mereka tidak menolaknya gara-gara hadis ahad. Karena memang manhajnya ahlus sunnah itu tidak membedakan hadis mutawatir dengan hadis ahad dalam bab apapun, termasuk bab akidah. Yang penting sahih dari Nabi, maka dia jadi hujjah yang harus diikuti. Sebenarnya pemilihan istilah akidah, istilah ibadah, semuanya berkaitan dengan akidah. Semua perkara Islam ini pasti ada kaitannya dengan akidah. Sekarang tuan-tuan, salat hukumnya apa? Salat apa hukumnya? Semuanya. Salat duha? Hah? Sunat. Baik. Salat subuh? Wajib. Sunat subuh? Lebih wajib. Sunat. Baik. Nah, tuan-tuan mengatakan ini wajib, ini sunat. Menurut siapa? Wajibnya itu menurut siapa? Keyakinan tuan-tuan. Tidak paham maksudnya. Tidak paham pertanyaan itu tidak bisa jawab. Maksudnya yang mewajibkan itu siapa? Wajib itu kan hak Allah. Tidak ada hak manusia mewajibkan. Berarti wajib menurut siapa? Menurut Allah. Keyakinan kita salat ini wajib menurut Allah. Antum bertemu dengan Allah? Tidak kan? Bertemu dengan siapa yang bertemu dengan Allah? Tidak juga. Hah? Ya, turun wahyu. Nah, turun wahyu menyampaikan hukum itu. Itu akidah apa tidak? Akidah apa enggak? Apa bukti akidah? Orang yang percaya kafir. Gitu. Orang yang tidak percaya turunnya wahyu ke Nabi, hukumnya ragu nampaknya. Orang yang tidak percaya turun wahyu ke Nabi, namanya non-muslim. Antum takut ya? Non-muslim. Baik, non-muslim. Oke, tidak masalah. Jadi mereka yang tidak percaya, mereka masuk golongan kafir. Makanya mereka disebut mendustakan Nabi. Maka mendustakan satu saja ayat, baik ayat tentang akidah, ayat tentang ibadah, ayat tentang akhlak, kalau didustakan hukumnya, Ustaz, menolak qul huwallahu ahad, ini bukan ayat, hukumnya ya. Antum takut nampaknya dituduh takfiri antum. Iya, kalau menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh Al-Quranul Karim. Menolak satu orang Rasul sama dengan menolak seluruh Rasul. Ini keadaan Al-Quranul Karim. Nah, berarti kita ketika menolak hukum dianggap kafir, berarti akidah apa tidak? Yang membuat orang itu kafir, mukmin itu akidah itu bukan? Akidah. Kita masuk ngaji fikih lagi nampaknya. Apa hukumnya mengingkari wajib salat? Kafir. Banyak orang ahli takfir di sini. Orang yang mengingkari wajib salat hukumnya apa? Nanti akan dibahas oleh Syekh. Sabar aja dulu ya. Mengingkari wajib salat tidak ada khilaf di antara ulama non-muslim. Ya. Siapapun yang mengingkari wajibnya salat kafir. Berarti akidah apa tidak? Makanya di mana letak pembedaan masalah akidah dan masalah ibadah? Kalau masalah ibadah boleh hadis ahad, masalah akidah tak boleh hadis ahad. Di mana pembedaan ini? Makanya ini bukan manhaj ahlus sunnah abadan. Nabi nak pernah mengajarkan situ. Nanti kalian kalau masalah akidah ya harus lebih 10 orang sahabat saya nyampaikan. Nabi hanya ngutus personal-personal, individu-individu, ada yang satu, ada yang dua, untuk mengajar masalah agama. Dan tuan-tuan tahu sendiri, yang pertama diajarkan adalah akidah. Tiba-tiba datang orang mutaakhirin,
mengatakan bahwa hadis ahad tak boleh hujjah dalam masalah akidah. Berarti bukan manhaj ahlu sunnah. Harus dikenali itu. Walaupun bersitinggi mengatakan kami ahlu sunnah yang sesungguhnya, yang itu talafi itu bukan ahlu sunnah. Nah, makanya kaum muslimin, patokan kita ahlu sunnah jelas. Yaitu sahabat. Karena tidak ada firqah dalam mereka. Sahabat semuanya ahlu sunnah. Kalau kita semuanya ngaku ahlu sunnah. Tapi pas diajak ngerjakan sunnah, diajak meyakini sunnah, berbagai kaedah lahir. Kaedah mana? Kaedah yang diada-adakan. Seolah-olah kaedah ini lebih hebat dari Al-Quran dan sunnah. Buktinya, masukkan dulu kam kaedah. Kalau masuk sesuai, lulus. Kalau tidak sesuai, isolasi mandiri. Isolasi bayar lagi. Hah? Iya, habis itu di PCR pula. Nah, ternyata positif katanya. Positif enggak? Ini enggak masuk. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini enggak dikenali di kalangan ahli sunnah yang sesungguhnya. Yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya sebenarnya antum kalau kenal manhaj sahabat, kenal manhaj salaf, mudah untuk mendeteksi segala penyimpangan itu. Di bidang apapun. Hafal antum bagaimana salatnya Nabi alaihissalam dan para sahabatnya, antum akan mudah mengatakan, oh ini berarti salat ini menyimpang ini. Ya, salat ini ada kesalahan di sini. Apa sebab? Sebab dikumpulkan seluruh riwayat tentang salat mereka, tidak ditemukan hal itu. Secara aplikasi. Ya kalau secara teori nanti bisa aja dicocok-cologikan. Ya orang kan sering suka ilmu cocok logi gitu. Nah, sehingga banyak kemarin yang yang percaya akan terjadi kiamat. Antum tidak percaya, nampak santai-santai aja tengok kemarin. Nah, tapi yang percaya yakin. Dan orang suka kajian-kajian seperti itu. Suka kajian-kajian yang cocok logi itu. Karena ini baru hebat. Bisa cocok tanam kan. Allah. La yuqalu li'amri rabbi kaif. Urusan Allah tidak boleh dikatakan bagaimananya. Wa innama yanzil. Yang penting dia turun. Siapa yang kasih tahu? Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukti antum bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, meyakini semua berita yang disampaikannya. Oh, pahaya yakinnya itu. Nah, kan itu kan. Kalau seandainya dia turun kosong aras, berarti Allah, kan antum yang bilang kalau di aras menempati, kami bilang kan tidak mesti menempati. Makanya dengarkan baik-baik bahwa Allah di atas aras tidak mesti menempati aras. Antum aja yang bersetinggi mengatakan kalau dia di atas aras mesti menempati aras. Sehingga antum juga tidak mengatakan Allah di atas aras, hanya Allah menguasai aras. Apa istimewanya Allah mengatakan dia di aras? Kalau masalah menguasai, semua alam ini dikuasai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa dia khususkan aras? Jelas? Kemudian bahasa menguasai itu istaula dalam bahasa Arab. Ya, istaula dalam bahasa Arab. Itu maknanya aslinya ya adalah menguasai sesuatu setelah sebelumnya dikuasai oleh orang lain. Ya. Jelas ya? Menguasai setelah dikuasai sebelumnya oleh orang lain. Maka tidak tepat digunakan di sisi bahasa. Seperti dikatakan oleh Ibnul A'rabi, salah seorang pakar bahasa, Ibnu Sidah Al-Azhari mengatakan seperti itu. Mereka adalah a'immatul lughah, para imamnya bahasa. Kemudian bait syair yang dijadikan oleh ahli ta'wil satu-satunya mereka temukan bait syair istawa Bishrun alal Iraqi. Bishr itu menguasai Irak, ya kan. Istawa ala dimaknakan dengan istaula, maknanya juga seperti itu, bahwa Bishr sebelumnya tidak menguasai Irak, habis itu dia menaklukkannya. Nak disamakannya Allah dengan si Bishr, padahal ini syair orang Nasrani, bukan syair orang Islam. Sudahlah, penyairnya tidak Muslim. Kemudian juga maknanya
disamakan antara penguasaan Bishr terhadap Irak dengan penguasaan Allah terhadap Arsy. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, kalau memang Allah di Arsy, sebelum Allah menciptakan Arsy, di mana Allah? Antum tidak suruh ngurus ini, akhir. Yang disuruh mengimani Allah di Arsy, bukan membahas di mana Allah sebelum menciptakan Arsy. Justru ini menjadi dalil Allah tak butuh Arsy. Ini dalil dikembalikan. Bukan hujjah yang menguatkan dia, justru hujjah yang menenggelamkannya. Itu bukti bahwa akidah kami Allah tak butuh Arsy. Buktinya sebelum ada Arsy Allah sudah wujud apa belum? Ya sudah. Cuma di mana dia? Antum tidak usah tanya. Sebab kita tidak diberi. Yang tidak diberi tahu bagaimana. Karena tidak ada bagaimananya. Tidak diberi tahu. Antum menolak itu karena tadi. Karena apa? Membayangkan makhluk. Jadi sebenarnya mujassim itu antum sebenarnya. Jelas ya? Jadi ketika dia bayangkan kalau dipercaya Allah turun, berarti seperti turunnya raja dari Arsy, kosong Arsy. Antum membayangkan raja kan? Iya kan? Kalau saya tidak ada bayang-bayangkan itu. Saya hanya memahami yanzil kata Nabi. Kemudian tidak ada tafsir satu pun dari Nabi yang mengatakan yang turun itu adalah rahmatnya. Tidak ada. Tidak ada juga tafsir dari sahabat Nabi yang semuanya ahlus sunnah yang mengatakan yang turun itu adalah rahmatnya. Berarti yang dimaksud adalah zatnya Allah Ta'ala. Tapi kita tak pernah membayangkan sehingga kita bukan mujassimah. Ya, bukan musyabbihah, bukan mu'attilah, bukan mumatsilah, dan bukan mujassimah. Kita adalah ahlu sunnah. Karena begitulah kita terima dari ahlu sunnah yang asli itu, yaitu sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dipaksa oleh Al-Mu'tasim untuk berdiskusi, berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya tidak mau. Tidak mau dia. Karena Ahmad bin Abi Du'ad itu bukan orang berilmu, tapi orang yang ahli berlogika. Bukan ahli al-ilm. Makanya Imam Ahmad menolak, ya Amirul Mukminin, saya tidak mau. Pasalnya dia bukan ahlul ilmi. Berdebat dengan ahlul ilmi nanti seperti kata Syafi'i saya menang. Tapi berdebat dengan orang yang tidak berilmu nanti saya kalah. Apalagi banyak pendukungnya. Iya. Sebab yang akan dihadapi itu ketua Mahkamah Agung. Paham tuan-tuan? Kalau suruh saya debat sekarang dengan ketua Mahkamah Agung, gimana kira-kira? Yang hadir semuanya hakim-hakim Mahkamah Tinggi seluruh daerah. Antum tidak tahu Imam Ahmad itu difatwakan oleh para qadhi 70 qadhi. Memfatwakan halal darah Imam Ahmad. Apa sebab? Ketua Mahkamah Agungnya liberal. Paham no? Ketua Mahkamah Agungnya Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Du'ad. Itu yang disuruh berdebat dengan Imam Ahmad oleh Presiden waktu itu, oleh Khalifah Al-Abbasi Al-Mu'tasim. Ghafarallahu lahu. Imam Ahmad tidak mau. Dia ini tidak berilmu. Tapi karena dipaksa juga. Hanya Imam Ahmad menerima. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh pertanyaannya terjawab oleh Imam Ahmad. Dan tidak satu pun pertanyaan Imam Ahmad yang terjawab olehnya. Nah, gimana itu? Mana yang hebat? Mana yang hebat? Iya. Imam Ahmad pertanyaannya sederhana. Ya Ahmad bin Abi Du'ad, Pak Ketua Mahkamah Agung. Kalau Ketua Mahkamah Agung tentu hakimnya semuanya yang dipilih. Woi. Kalau Ketua Mahkamah Agungnya Mu'tazilah, liberal, pasti yang ditunjuk sebagai kepala Mahkamah Tingginya siapa? Yang sebaham. Sebaham semuanya. Negeri Islam luas waktu itu kan. Sampai 70 orang yang fatwakan darah Imam Ahmad halal. Harus dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi alhamdulillah nama Imam Ahmad cemerlang sampai hari ini dan insyaallah sampai kiamat. Yang 70 tenggelam dalam sampah-sampah sejarah. Walaupun mereka waktu itu merasa berkuasa waktu itu. Sebab apa? Mereka dalam kebatilan. Kebatilan itu akan hilang dan tenggelam. Makanya kalau tuan-tuan nak harum nama semuanya masa, jangan zalim. Walaupun di masjid, jangan zalim dah. Ini kadang-kadang masjid orang zalim juga kadang. Ya, di masjid jangan zalim. Jelas tak? Apa definisi nanti bicara tentang zalim kita secara tuntas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi pertanyaan Imam Ahmad sederhana, sebutkan satu huruf saja dari Al-Quran, hadis dan perkataan sahabat yang menafikan Allah itu di atas. Dengan pokoknya sifat-sifat Allah, bicarakan masalah sifatnya. Fabuhital ladzi kafara. Tidak ada yang bisa jawab dia. Dia bukan ahlinya. Dia hanya pakai pemikiran. Dan memang tidak ada yang menafikan Allah di atas. Tidak ada yang mengatakan Allah Nabi mengatakan Allah bukan di atas. Tidak ada sahabat yang mengatakan Allah bukan di atas. Lalu ada ayat-ayat, disebutkannya ayat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum aw haitsu ma kuntum. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Di dalam ayat itu sendiri ada tafsirnya. Ya'lamu, Allah mengetahui, berarti yang bersama itu ilmunya, bukan zatnya. Dan jelas, orang Arab biasa mengatakan aina ma tasir fasyamsu ma'akum. Manapun kalian berjalan, matahari bersama kalian. Biasa kan? Kemanapun kita berjalan, matahari menyertai kita. Tapi apakah matahari duduk bersama kita? Hah? Ya, ikhwan? Hah? Antum sekarang terbang dari sini ke mana? Bilang jangan Amerika lah, Makkah lah. Bilang saya. Makanya lambat haji nampaknya. Bilang ke Makkah. Ke Makkah. Dari sini sampai ke Makkah matahari menyertai kita tak? Tapi apakah matahari ikut pesawat? Ya enggak. Wallahu akbar. Allah Maha besar. Jadi Allah bersama kita, tidak mesti zatnya bersama kita. Makanya kita katakan Allah hanya turun ke langit pertama, bukan turun ke bumi. Apalagi masuk ke dalam hati seorang mukmin, seperti dalam hadis palsu. Dia Allah di atas tidak percaya dia besar kan? Tapi kalau masuk dalam hati yakin dia. Yang palsu diterimanya, yang sahih ditolaknya. Ini lucu saja. Ya, yang sahih ditolaknya, yang palsu diterimanya. Karena memang keyakinan palsu, tentu suka pula yang palsu. Jelas tak? Nah, jadi kalau biasa di air keruh dikasih air jernih, tidak biasa saya ini katanya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi yakini turun tapi tidak diketahui bagaimananya. Kenapa tidak tahu? Tidak ada beritanya. Kalau ada yang menolak, bukan karena ada berita yang menolak, tetapi karena syubhat yang menolak. Dan pasti ada analogi yang tidak benar. Al-qiyas ma'al farik. Itu kiasnya kepada makhluk. Sebab seluruhnya alasannya, kalau Allah turun berarti aras kosong. Kenapa antum pikirkan aras kosong? Antum juga tidak percaya Allah di atas aras. Iya tak? Kalau yang menolak Allah turun, tidak yakin Allah di aras. Makanya nanti Ishaq bin Rahawiyah akan menjawab itu. Ya, para tentaranya nanti panglima-panglima yang bersama Amir ini nanya, ya, bagaimana turunnya? Sekarang kata Imam Ishaq Rahawiyah, dia paham cara berpikir orang itu. Dia kan tidak yakin Allah di atas. Sekarang asbidu annahu ala fauq. Sekarang nanti tolong yakini dulu Allah di atas atau bukan. Kalau Allah di atas, saya sebutkan bagaimana turunnya. Jelas? Akhirnya terpaksalah dia Allah di atas. Oke? Nah, bagaimana di atas Anda tahu? Ya enggak. Juga dia turun, saya enggak tahu bagaimananya. Selesai masalah. Jadi dipaksanya dulu para tentara itu, panglima itu, yakin enggak Allah di atas? Ya, kalau Anda enggak yakin Allah, pasti enggak yakin turun.
Ini pasti ini. Jadi masalahnya berkelindan ini. Jadi kenapa orang ini menolak Allah turun? Karena dia juga yakin Allah di atas. Nah, kalau tidak yakin Allah di atas, pasti tidak yakin turun. Jelas Ustaz? Ya, jelas. Kalau tidak yakin Allah bersifat ini, tidak yakin juga bersifat itu. Ini akibat daripada tak ikut ahli as-sunnah. Walaupun atas nama ahli sunnah. Ingat, ahli sunnah. Jangan lupa ya kaji malam tadi. Yang tidak hadir, tanya ke yang hadir. Nah, yang lupa tanya pada yang ingat. Bahwa yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu adalah as-sahabah. Ini definisi bukan dari kita, dari Nabi SAW. Ini dari Nabi SAW. Apa sebab di zaman mereka tidak ada ormas tertentu, tidak ada partai politik, tidak ada aliran-aliran kepercayaan, tidak ada istilah mereka beramal menurut keyakinan masing-masing, tidak ada. Mereka selalu bertanya, kaifa kana Rasulullah, maza qala Rasulullah, maza amara Rasulullah. Lalu setelah itu mereka tidak dapat ilmunya. Seperti pesan Nabi, berijtihad. Sampai ada dalil yang membatalkan ijtihadnya. Bila ada dalil batal ijtihadnya, mereka sami'na wa ata'na, bukan melawan, bersetinggi mempertahankan yang salah itu. Ini manhaj mereka. Kita juga seperti itu. Kalau terbukti salah apa yang kita katakan dengan dalil, ya kita harus siap untuk meninggalkan itu. Harus siap meninggalkannya. Karena kita pasti tak semua secara personal, pasti tak semua yang kita lakukan atau yakini benar. Betul kan? Kita berusaha untuk mencapai yang benar. Tapi karena kedangkalan ilmu kita, kekurangan ilmu kita, kealpaan kita, kelupaan kita, bisa saja kita menyatakan sesuatu tersalah. Nah, besok ketika diingatkan, baru kita tahu, oh iya benar. Jelas tuh? Siap untuk disalahkan. Jangan seperti pernah seorang penceramah di bulan yang lalu dia bilang haram. Pas di bulan ini dibilangnya halal. Lalu seorang jemaah bilang, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya nak klarifikasi. Kalau saya tidak salah, bulan lalu Ustaz bilang halal. Sekarang Ustaz bilang haram. Yang benar yang mana Ustaz? Marah Ustaznya. Bapak yang tidur tuh katanya. Iya, bapak yang tidur katanya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Bilang aja bisa aja kita tersilam. Ya, daripada akhirnya bapak nanti lari dari majelis ini. Saya tinggal bilang aja, mungkin saya yang salah ucap atau bapak yang salah dengar. Kan selesai kan? Dua-duanya ada bagian. Saya mungkin salah ucap atau bapak mungkin salah dengar. Kira-kira tersinggung juga? Enggak kan? Tapi kalau langsung dituduh bapak yang tidur, terkejut lah dia. Awak Ustaz masih umur 30-an masih kan? Dia sudah umur 60-an. Jadi harus pandai-pandai juga Ustaz ya. Jangan gitu. Saya juga pernah mengaji di suatu tempat, ada juga yang kritik seperti itu. Kan saya bilang orang-orang liberal itu menganggap semua agama itu benar. Gitu. Lalu ada bapak itu bilang, dia orang berwawasan tinggi juga, sarjana juga, dan punya pejabatan yang mentereng juga di suatu lembaga. Lalu dia bilang, Ustaz, mohon maaf katanya. Dia sudah minta maaf, maka kita terima maafnya kan. Mohon maaf Ustaz. Yang menurut yang saya baca, mereka bukan mengatakan semua agama benar Ustaz, tapi mengatakan semua agama itu baik. Nah, awak ada penjemaah nih kan? Gimana antum kira-kira? Tersinggung? Harus pandai-pandai lah saya. Saya bilang begini, mungkin yang Bapak baca tidak yang saya baca. Dan mungkin yang saya baca bukan yang Bapak. Selesai. Dia baca kitab lain, saya baca kitab lain. Yang penting kita masing-masing baca. Jadi gimana? Apakah dua-duanya ditolak atau dua-duanya diterima atau bisa digabungkan? Maka saya katakan perkataannya seluruh agama itu baik. Berarti kan umum, general. Baik akidahnya. Kalau baik akidahnya tidak ada yang sesat tuh Pak. Berarti kalau tidak ada yang sesat berarti membenarkan akidahnya. Berarti sama mengatakan seluruh agama itu baik
dengan mengatakan seluruh agama itu benar, kecuali dia khususkan ya bahwa yang baiknya dari sisi nilai-nilai ini. Kalau sudah khususkan situ, baru kita katakan bahwasanya itu betul. Rata-rata agama menyuruhkan untuk berkasih sayang, saling menghormati dan seterusnya. Kalau itu tidak apa-apa, tidak salah itu. Ustaz ya. Cuman betul atau tidak pelaksanaannya, kayaknya awak aja yang penyayangnya, orang lain tak ada yang sayang sama kita. Sebab dimanapun yang azab umat Islam aja, umat Islam berkuasa tidak ada yang azab. Betul kan? Dimanapun umat Islam mayoritas, selalu umat Islam penyayang. Karena memang orang Islam itu kalau serius beragamanya, pasti aman orang agama lain buatnya. Ya, hidup berdampingan. Kalau sudah perang itu urusan lain. Saya masa damai di waktu perang mana ada? Ya, maaf ya saya tidak mau bunuh Anda bunuhlah saya, tidak ada cerita. Kalau sudah ceritanya ke perang. Tapi kalau di waktu damai kita paling salah. Kita pantang berkhianat. Umat Islam tidak boleh berkhianat. Tapi orang lain selalu mengkhianati kita. Perjanjian. Tapi kalau sudah perang, Ustaz, saya pakai bendera putih aja lah katanya kan. Peganglah leher saya, tidak bisa. Kalau sudah perang, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kalau sudah bab perang, kita harus bersiap memang. Harus siaga. Tapi kalau damai, kita paling damai. Kemanapun untuk pergi, pasti umat Islam paling disenangi oleh umat-umat yang lain. Kemanapun. Ya, kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Orang yang dalam penyakit, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Ya, orang muslim kan banyak penyakit hatinya kan. Kena virus-virus tadi, Allah musta'an. Baik Syekh, qala hadatsana Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl, telah menceritakan kepada kami Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl qala hadatsana Mahbub ibn Abdurrahman Al-Qadhi, telah menceritakan kepada kami Mahbub bin Abdurrahman Al-Qadhi hadatsani Abu Bakar bin Ahmad ibn Mahbub, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Ahmad ibn Mahbub qala hadatsana Ahmad ibn Hammuyah, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hammuyah. Taib qala hadatsana Abu Abdurrahman Al-Abbasi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Abbasi qala hadatsana Muhammad ibn Salam Muhammad ibn Salam Al-Bikandi qala sa'altu Abdullah bin Mubarak, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah Mubarak imamun a'immati sunnah. Beliau seperti kata Ibnu Hajar, jumi'a fi jami'u khisalil khair. Ini pribadi orang ini, ulama besar ini, seluruh sifat kebaikan tersimpul pada dirinya. Ini kesaksian dari seorang Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Taqrib. Ini tidak perlu dicari lagi bagaimana hafalannya, gimana siqahnya, gimana. Semuanya, semua khisal kebaikan ada pada dirinya. Pemurah, pemberani, pemaaf, senyum, perhatian, semuanya. Jadi susah menghitung kebaikannya. Dia berkata, Abu Muhammad bin Salam Al-Bikandi bertanya, saya bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak, fi nuzuli lailatin nisfi min Sya'ban, tentang turunnya Allah di malam pertengahan Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Faqala Abdullah, ya dha'if lailatan nisf. Ini turunnya Allah di malam pertengahan Sya'ban itu lemah hadisnya. Baik, yanzilu fi kulli laila. Yang sahih turun setiap malam. Ini pas yang dhaif ini banyak yang siap-siap di nisfi Sya'ban itu kan subhanallah. Yang anehnya kaum muslimin dan muslimat, banyak yang menyiap-siapkan diri di malam nisfu Sya'ban, padahal hadisnya dhaif. Tapi tidak mau bersiap di sepertiga malam terakhir, padahal hadisnya sahih. Itulah permainan syaitan kepada kita. Ya. Lalu kadang-kadang berusaha pula untuk mengambil pendapat ulama yang menghasankan hadis itu. Ala kulli hal, memang ada yang menghasankannya, tetapi yang jelas sahih ditolak.
Yang masih diragukan sahihnya dicari-cari. Faqala ar-rajul, laki-laki itu bertanya lagi, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yakni kunyahnya Abdul Mubarak Abu Abdurrahman, kaifa yanzil? Bagaimana pula turunnya? Ini orang selalu kan begitu tuh. Kalau udah mulai tidak masuk akalnya pasti gara-gara kaifanya tadi. Gara-gara kaifanya tadi. Nah, di sini tetap permasalahan selalu. Kaifa yanzil? Bagaimana pula dia turun? Mustahil itu dalam akal, kan itu lagi. Nah, sebab terbayang turunnya makhluk. Alaysa yakhlu zalikal makan minhu? Bukankah kalau dia turun kosong tempat itu? Nah, kosong kan itu lagi kan. Kita bilang kamu percaya nggak dengan tempat itu pada? Kan dia tidak percaya dengan tempat tuh. Lalu kok pakai hujah dengan kekosongan itu? Jelas ya? Tadi kan dia tidak percaya di atas. Terus di mana pula kosong di atas? Dia antum aja tidak percaya dia di atas. Nah, jadi dia bertanya juga bagaimana kan kosong nanti tempat di atas? Apa jawaban Abdullah Ibn Mubarak? Yanzilu kaifa yasha. Allah turun menurut yang dia kehendaki. Tidak bisa kita pikirkan dah. Kalau pikir pasti menolak kita. Tidak masuk akal dong. Gimana tidak masuk akal? Tidak ada bukti fisiknya. Tidak akan masuk akal. Antum teliti sampai kemana? Tidak akan masuk akal. Karena tidak ada padanannya. Wa fi riwayatin ukhra li hadhil hikayah, dalam riwayat lain dalam hikayat ini, anna Abdullah bin Al-Mubarak qala lirrajul, ya, bahwa Abdullah Mubarak berkata pada laki-laki yang bertanya itu, idza ja'akal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asghi lahu. Kalau datang kepadamu hadis dari Rasulullah SAW, tidak peduli mutawatir atau ahad. Kan dia sebut hadis secara mutlak, tidak syaratnya mutawatir, yang penting sahih dari Nabi SAW. Dia tadi menolak hadis nisbi karena dhaif tadi kan. Sekarang dia hadisnya sahih. Kalau datang hadis Rasulullah SAW, dengarkan, ikuti. Jangan didebat. Jangan didebat. Karena Rasul tidak boleh didebat. Yang penting kamu paham tidak makna nuzul? Paham. Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Apa buktinya? Tidak ada tafsiran yang lain dalam hadisnya. Tidak ada pula tafsir yang lain dalam perkataan sahabatnya yang murni ahli sunnah. Di zaman sahabat murni ahli sunnah, tidak ada aliran. Kalau di kita campur-campur. Campur, karena memang hobinya minum es campur. Es dimakan kalau kita, bukan diminum lagi. Ya kan, es dimakan. Kan makan es campur, bukan minum es campur. Itu masalah, ada banyak berubah-ubah. Harusnya es diminum, kan bukan dimakan. Akhirnya kenyang sebelum makan. Jelas ya? Alhamdulillah. Waktu habis ya. Hah? Tutuplah dulu ya. Tutuplah dulu, enggak usah lama-lama. Kasihan mah tuan-tuan ini. Ini visanya ada yang terbatas kan. Iya, visanya terbatas. Nanti kalau lambat pulang ditanya oleh pengeluar visa. Ngantor Menteri Dalam Negeri kan, apa lambat pulang begini gitu. Nah, oleh sebab itu kita cukup sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. InsyaAllah tidak lama, 2 pekan cuma. Ya, 2 pekan. InsyaAllah ta'ala. Masih berkaitan dengan masalah ini. Dan akan lebih detail dijelaskan oleh Abdullah Mubarak dan selainnya. Seperti yang akan diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni. Sampai waktunya insyaAllah. Bersabar dulu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.